Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari fi kitabihi sahih babu man tatayyaba summa iktasala wa baqiya asarut tibi. Bab orang yang memakai minyak wangi kemudian mandi dan masih ada yang tersisa dari minyak wanginya. Imam Bukhari mendatangkan bab ini tentang untuk menjelaskan bahwa bolehnya seseorang itu setelah mandi dia menggunakan minyak wangi. Apakah dia di saat ihram ataukah di luar ihram? Jadi kalau seorang sudah sampai di mikot, kalau kita dari Indonesia maka mikotnya nanti di Yalamlam di kota di Yaman sana. Maka yang mulai kita lakukan adalah mandi ihram. Kemudian setelah itu memakai minyak wangi dan memakai pakaian ihram. Nah, kalau sekiranya nanti masih ada bekas-bekas wangi dari minyak wangi yang kita pakai, maka ini tidak mengapa. Beda halnya kalau sekiranya kita dalam perjalanan menuju Mekah, maka tidak boleh lagi memakai minyak wangi. Karena ini adalah salah satu yang dilarang di saat ihram, memakai minyak wangi. Nah, kalau yang tersisa maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ibtidaan. Haddasana Abu Nu'man. Abu Nu'man namanya adalah Muhammad ibnul Fadli. Qala haddasana Abu Awana. Abu Awana an Ibrahim bin Muhammad ibnul Muntashir an abihi ay Muhammad ibnul Muntashir qala sa'altu Aisyatah. Kata Muhammad bin al-Muntashir, aku bertanya kepada Aisyah, fadzakartu laha qaula Ibnu Umar. Lalu aku menyebutkan kepada Aisyah pendapat Abdullah bin Umar. Apa itu pendapatnya? Ma uhibbu an usbiha muhriman amdahu tiban. Aku tidak menyenangi atau tidak menyukai setelah mandi untuk ihram aku memakai minyak wangi. Aku mengusap minyak wangi ke badanku. Nah, ini adalah ra'yu atau pendapat dari Abdullah bin Umar. Tidak menyenangi setelah mandi menggunakan minyak wangi. Akan tetapi pendapat Abdullah bin Umar ini menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Aisyah. Jadi memang terkadang sahabat berijtihad dengan suatu perbuatan tapi itu menyelisihi hadis atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya ini? Di antara sebabnya belum sampai dalil kepadanya. Sehingga Sehingga dia berijtihad dengan ra'yinya. Faqalat Aisyatu. Lalu Aisyah berkata, ana tayyabtu Rasulullah. Aku menyodorkan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia menggunakannya. Summa tafa fi nisaihi. Kemudian dia menggilir istri-istrinya. Summa asbaha muhriman. Kemudian di pagi harinya Rasulullah menggunakan pakaian ihram atau dalam keadaan ihram atau muhrim. Jadi muhrim itu orang yang sedang atau setelah menggunakan pakaian ihram. Nah, ini hadis yang menyelisihi ra'yu atau pendapat Abdullah bin Umar.
yang dia memandang bahwa makruh menggunakan minyak wangi setelah apa? Setelah mandi. Haddatsana Adamu ibnu Iyas qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bistam qala haddatsana Al-Hakamu ibnu Utaibah an Ibrahim anil Aswad ibnu Yazid ibnu Al-Qais. Jadi Ibrahim juga adalah ibnu Yazid ibnu Qais. Jadi sesama saudara ini meriwayatkan hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabidi tibi fi mafrikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Kata Aisyah, seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi di rambut Rasulullah, di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia dalam keadaan muhrim, memakai pakaian ihram. Ini dalil yang menunjukkan apa? Boleh atau tidak mengapa setelah mandi menggunakan minyak wangi. Tapi bukan di baju Pak ya, tapi di badan. Kalau umroh atau haji gitu, habis mandi diusap di badan minyak wanginya. Babu takhlili sya'ri hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi. Bab takhlil. Takhlil ini menyelah-nyela rambut hingga apabila dia menyangka bahwa sudah merata kulit-kulit kena air gitu. Afadha alaihi. Muslim di luar. Afadha alaihi. Lalu dia menuangkan air ke kepalanya. Ini di antara tata cara mandi junub, yaitu menyelah-nyela ini rambut agar air sampai ke kulit kepala atau masuk ke kulit kepala. Tapi di sini Rasulullah nanti menggunakan dhon. Dhon ini istilahnya dia di atas syak. Kalau syak itu 50-50. Kalau dhon ini 75% benarnya. Tapi ada 25% kemungkinan salahnya. Kalau ilmu itu 100%. Kalau waham itu di bawah syak. 75 salahnya, 25 benarnya. Kalau jahil itu 0%. Tidak sesuai kenyataan. Kalau jahil murakkab 00%. Karena apa? Karena yadhunnu annahu alim, dia menyangka dirinya tahu dan membotein orang lain dia juga tentang sesuatu tersebut. Dia menyangka dirinya tahu padahal salah, dan dia membuat orang juga salah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdan. Abdan ini adalah laqab. Namanya adalah Abdullah bin Utsman ibnu Jablah Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullahi ibnul Mubarak. Dia terkenal dengan Jima'ul Khair. Seorang ulama yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Dia seorang mujahid, seorang ahlul ilmi, seorang jawadun, seorang dermawan, seorang pedagang. Dia ngumpul semua. Dia juga mujahid. Tahun ini dia mengajar ilmu, tahun depan dia sibuk perang. Sekaligus dia dermawan. Kedermawanannya ini kepada orang yang pas. Jadi setiap hasil usaha yang dia dapati, dia peruntukkan kepada ahlul ilmi. Sampai orang-orang yang ada di kampungnya bertanya, kenapa engkau tidak menyebarkan kepada orang-orang miskin saja? Kenapa ke orang-orang yang di sana, jauh di sana?
Kata mereka, kalau sekiranya saya menyia-nyiakan ma'isyah kehidupan mereka, maka mereka pula akan menyia-nyiakan ilmu. Tidak memurojaah, tidak menyampaikan ilmu. Tapi kalau saya mencukupi kehidupan mereka, maka mereka akan sibuk dengan ilmu dan manfaatnya sangat besar. Beda kalau orang miskin dikasih. Kalau orang miskin dikasih kenyang gitu, ya sudah nggak ada mutaaddinya, nggak ada dampak ke yang lain. Qala akhbarana Hisham bin Urwah bin Zubair ibnul Awam an abihi ay Urwah bin Zubair, merupakan ibnu ukhti, karena Zubair ibnul Awam ini nikah dengan Asma. Asma adalah saudara Aisyah, saudara sebapak. Qalat kana Rasulullah idza iktasala minal janabati ghasala yadayhi. Adalah Rasulullah apabila dia mandi junub, maka yang pertama dia lakukan adalah ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu sebagaimana wudu untuk salat. Tsumma iktasala, kemudian dia mandi. Tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian dia menyelah-nyelah rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, hingga apabila dia telah menyangka bahwa ini sudah merata, sampai ke kulit kepala. Jadi dhon dalam ibadah itu mu'tabar, dianggap. Wa dhannu fil ibadatil mu'tabaru, lakin idza tabayyana dhannul khata' fa abrid dhimmata sahihil khata'. Jadi kalau sekiranya kita menyangka suatu perbuatan ini sudah masuk waktunya, contoh waktu salat kayaknya sepertinya sudah masuk ini, mungkin mendung, terus kita pakai duga-dugaan saja, sepertinya sudah tergelincir matahari ini, sudah masuk waktu duhur. Kita sholat gitu, setelah sholat baru tersingkap, ternyata matahari belum tergelincir, maka sholat diulangi lagi. Nah, menjadi dhon dalam ibadah itu dipakai. Afadha alaihil ma'ah salasa marratin. Nah, setelah itu Rasulullah menuangkan ke kepalanya 3 kali. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian dia mencuci seluruh tubuhnya atau menyirami seluruh tubuhnya. Wa qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin naktarifu minhu jami'an. Kata Aisyah, dulu kami pernah mandi bareng dengan Rasulullah dari satu wadah. Naktarifu, kami sama-sama menciduk air dari dari wadah tersebut. Babu man tawadda'a fil janabati summa ghasala sa'iri jasadihi wa lam yu'id ghusla mawadi'il wudu'i marratan ukhra. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita mandi junub, anggota wudu sudah dibasahi di saat wudu, maka tidak perlu lagi mengulang, menyiram tangan, menyiram kaki, menyiram wajah. Cukup badan yang belum tersiram air. Ini ketika Ketika mandi. Jadi kalau sekiranya disiram kepala kemudian terkena tangan, terkena kaki, wajah, tidak masalah. Yang masalah itu kalau mengulang sendiri, dicuci lagi kembali kedua tangannya, wajahnya, kakinya, dan yang lainnya. Karena sudah dicukupkan di saat Di saat wudu. Haddatsana Yusufu ibnu Isa qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Al-A'masyu
Al-Amash ay Sulaiman ibnul Mihran, an Salim an Quraibin ay Quraib ibnu Abi Muslim, Maula ibnu Abbas ay mantan budak Abdullah ibnu Abbas. An ibni Abbas an Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari bibinya Maimunah. Karena Maimunah saudara dengan apa? Ibunya Abdullah bin Abbas. Qalat wada'a Rasulullahi wadu'an li janabatin. Rasulullah meletakkan seember air untuk mandi junub. Fa'aqfa biyaminihi ala shimalihi marrataini aw salasa. Kemudian dia menuangkan ke tangan kirinya dengan tangan kanannya 2 kali atau 3 kali. Di sini rawih ragu 2 kali atau 3 kali. Karena ada huruf au di situ, tufidu syak, memberikan faedah ragu. Summa ghasala farjahu. Kemudian dia mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi awil ha'iti marrataini aw salasan. Kemudian dia menepukkan tangannya ke tanah atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Ini setelah apa, Pak? Setelah mencuci kemaluan. Dalam rangka membersihkan barangkali ada ini mani atau madhi yang terkena tangannya. Summa madmado wastansyaqa wa ghasala wajahahu. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung dan mencuci wajah. Wa dhira'aihi, dan kedua tangannya sampai ke siku-siku. Summa afadha ala ra'sihi. Kemudian menuangkan air ke kepalanya. Summa ghasala jasadahu. Kemudian dia mencuci atau menyiram tubuhnya. Summa tanaha. Kemudian dia tanaha itu bergeser ke di situ. Artinya berpindah. Iya, menyingkir ya. Menyingkir atau berpindah dari tempat mandi semula. Faghasala rijlaihi. Lalu dia mencuci kedua kakinya. Qalat fa'ataitu bi khirqatin falam yuridha. Lalu aku tawarkan kepadanya handuk, akan tetapi dia tidak ingin. Fajala ayam fudu biyadihi. Kemudian dia menjadikan apa? Tangannya untuk mengeringkan badannya. Babu idza dzakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammamu. Bab apabila seseorang masuk ke dalam masjid ingin menegakkan salat, lalu dia teringat bahwa dia sedang junub. Berarti ada hadas besar kan? Yakhruju dia keluar. Dia tidak boleh salat. Kama huwa, dia keluar sebagaimana kondisinya, wala yatayammamu, dan dia tidak boleh tayammum di masjid. Meskipun nanti permasalahannya boleh mengangkat hadas besar dengan tayammum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, tatkala dia junub, lalu menyangka bahwa bertayamumnya orang yang junub itu dengan berguling-guling di tanah. Akhirnya dia berguling-guling kama tamarrugud dabbah, sebagaimana binatang berguling-guling. Ya kan? Untuk menyeluruh kepada tubuhnya. Akhirnya disampaikan hal itu kepada Rasulullah. Akan tetapi hal itu ternyata dibangun di atas kebodohan. Akhirnya hanya Rasulullah mengajarkannya tentang tayamum yang benar. Untuk hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau sekiranya dia di dalam masjid
teringat dirinya dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berinisiatif sendiri, saya udah tayamum aja, tepuk aja dinding gini, udah akhirnya langsung sholat. Enggak. Kenapa? Karena badal itu pengganti tayamum adalah badalul wudu atau badalul ghusli. Ini ada kalau sekiranya tidak didapati air. Berusaha dulu cari air, kalau sekiranya harus beli ya beli, baru nanti ini menggunakan air. Kalau enggak barulah dia bertayamum. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Utsman ibnu Umar qala akhbarana Yunus ibnu Yazid ani Zuhri Sulaiman Muhammad bin Muslim an Abi Salamah an Abi Hurairah qala uqimatis shalah. Kata Abu Hurairah, salat sudah ditegakkan, sudah iqamah. Wa uddilatis sufufu qiyaman, sop-sop makmum pun sudah diratakan, diluruskan. Fa kharaja ilaina Rasulullah, lalu Rasulullah keluar dari rumahnya untuk mengimami para sahabat. Falamma qama fi musallahu, tatkala dia berdiri di tempat salatnya. Musalla di sini adalah makanu as-shalah, tempat salatnya. Dzakara annahu junubun. Jadi Rasulullah teringat bahwa dia dalam keadaan junub. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga lupa dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan menyampaikan wahyu, ini fala tansa. Dalam surah apa? Dalam surah Al-A'la itu. Apa ayatnya itu? Ada ingat gak? Fala tansa. Dan engkau tidak lupa. Tapi kalau dalam urusan dunia, Rasulullah terkadang lupa. Karena dia adalah manusia. Faqala lana makanakum. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat yang sedang berdiri ini, mau mengerjakan salat, makanakum, tetap di tempat kalian. Tetap di tempat kalian dalam kondisi berdiri atau duduk. Kira-kira mereka ini berdiri atau duduk? Iya, mungkin kan berdiri. Berdiri sambil nunggu. Rasulullah selesai mandi junub, kemudian salat ditegakkan. Summa roja, kemudian dia kembali ke rumahnya karena rumah Rasulullah dempet dengan masjid. Fakta salah, lalu dia mandi. Summa kharaja ilaina, lalu dia keluar menuju kami. Di sini dari kembalinya ke rumah, kemudian mandi, kemudian kembali lagi ke tempatnya semula. Ini waktunya sangat singkat sekali. Mana yang menunjukkan hal itu kata fa dan summa. Summa ini tartib, tapi ada luang waktu sedikit. Kalau fa ini dia tartib, tapi dia langsung. Sesampainya di rumah dia enggak melakukan hal yang lain lagi, langsung langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Wa ra'suhu yaqtul. Sementara rambutnya masih basah. Fakabbara, lalu dia bertakbir. Fasallaina ma'ahu, lalu kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah ini mengimami sahabat, tidak menggunakan imamah, wala peci, wala dan yang lainnya. Kenapa? Karena sahabat melihat kan rambutnya kan basah. Nah, demikian juga kalau sekiranya imam rawatib atau imam yang sudah diangkat di suatu masjid atau musola,
tidak boleh menggantikan yang lainnya kecuali dengan izin imam tersebut. Nah, di sini Rasulullah tidak meminta Abu Bakar atau Umar untuk menggantikan. Tapi tunggu. Selesai mandi baru salat ditegakkan. Taba'ahu Abdul A'la an Ma'marin ani Zuhri. Wa rawahu Al-Auza'i ani Zuhri. Jadi Abdul A'la taba'ah. Taba'ah ini adalah mutaba'ah, ai menyertai atau membersamai riwayatan hadis ini dari Dari Zuhri. Jadi ada dua murid Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini. Pertama Yunus, yang kedua adalah Ma'mar ibnu Rashid. Jadi Ma'mar menyampaikan kepada Abdul A'la, sementara Yunus menyampaikan kepada Utsman ibnu Umar. Jadi hadis mutaba'ah itu nanti saling mendukung satu sama lain. Kalau sekiranya hadis riwayat ini ada lemahnya sedikit, maka bisa didongkrak dengan hadis yang lain. Ini kalau ada mutabaahnya. Demikian juga nanti kalau sekiranya dari jalur jalan-jalan yang lainnya dhaif, sementara ada hadis satu yang jalannya hasan atau sahih, maka ini bisa mendongkrak periwayatan yang lainnya yang dhaif. Wa rawahu Al-Auza'i ani Zuhri. Jadi 3 yang meriwayatkan di sini. Pertama Yunus, yang kedua Ma'mar, yang ketiga Al-Auza'i, Muhammad ibnu Maimun. Babu an-nafdil yadaini minal gusli anil janabah. Bab mengeringkan badan dengan kedua tangan setelah mandi junub. Qala haddatsana Abdan. Abdan siapa namanya tadi? Abdullah ibnu Utsman ibnu Jablah. Qala akhbarana Abu Hamzah. Abu Hamzah tadi namanya Muhammad ibnu Maimun. Qala sami'tu Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Salim ibnu Abil Ja'di an Quraib ibnu Abi Muslim an ibni Abbasin Abdullah bin Abbas qalat Maimunatu wada'tu lin nabi guslan. Kata Maimunah, aku meletakkan untuk Nabi SAW guslan. Guslan ini air yang ditaruh di wadah untuk mandi junub. Fasatartuhu bisaubin, lalu aku tutup Rasulullah dengan baju ya, sebagai tirai. Wasabba ala yadaihi fagosalahuma, lalu dia menuangkan kedua tangannya, lalu dia mencuci kedua tangannya. Summa sabba biyaminihi ala shimalihi fagosala farjahu, kemudian dia menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya. Fagosala farjahu, lalu dia mencuci kemaluannya. Kira-kira dia mencuci kemaluan dengan apa ini? Dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Fadaraba biyadihil arda, lalu dia menepuk ke tanah. Famasahaha summa gosalaha, lalu dia mengusap kemudian mencuci tangannya. Famadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ihi thumma sabba ra'sihi wa afada ala jasadihi thumma tanaha fa ghasala qadamaihi fanawaltu thawban falam ya'khudhu fantalaqa wa huwa yanfudu biyadihi. Ini yanfudu yadaihi. Ini yang menjadi syahid terhadap bab ini. Jadi hadis ini sudah berulang-ulang banyak sekali, dibawakan dengan judul dan bab yang berbeda. Ini menunjukkan apa? Faedah yang berbeda-beda pula.
Babu man bada bisyikki ra'sil aimani fil gusli. Bab memulai bagian kepala yang kanan di saat mandi. Haddatsana Khalladu ibnu Yahya ibnu Safwan qala haddatsana Ibrahimu ibnu Nafi ay Abu Ishaq anil Hasan ibnu Muslim an Sofiyah binti Syaibah an Aisyata qalat kunna idza asabat ihdana janabatun. Kata Aisyah, dulu di saat kami junub, akhadhat biyadaiha salasan fawqa ra'siha. Kemudian dia menuangkan ke kepalanya itu dengan kedua tangannya 3 kali. Jadi menciduk air gini, lantas menuangkan ke kepalanya. Summa ta'khudhu biyadiha ala shikkihil aiman. Kemudian mengambil lagi satu kali cidukan dengan tangan kanannya, lalu menuangkan ke sisi kanan. Wa biyadihal ukhra ala shikkihal aisar. Kemudian tangan yang kiri untuk yang sebelah kiri. Belum ada gayung ya. Belum ada gayung apalagi shower. Nah, menjadi menggunakan cidukan tangan. Nah, ini adalah tata cara yang disebutkan oleh Aisyah dan tidak disebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, tatkala seorang sahabat atau sahabiah menyebutkan suatu perbuatan, tapi perbuatan itu disandarkan kepada ahdun Nabi, zaman Nabi SAW, maka itu menunjukkan takrir, pembenaran dari Rasulullah tentang bolehnya perbuatan itu. Meskipun Rasulullah tidak melakukannya. Paham? Ini kan tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan kan sebelumnya. Tata cara mandi gini. Ya, menuangkan ke sebelah kanan dengan tangan kanan, sebelah kiri dengan tangan kiri. Telapak kiri. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah takrir. Hadisut takrir. Jadi hadis itu ada 3. Hadis yang bersumber dari fi'lun, perbuatan Nabi. Ada hadis yang bersumber dari qaulun Nabi, perkataan Nabi. Dan ada hadis yang bersumber dari takrir, pembenaran Nabi SAW. Ini semuanya hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hadis itu adalah ucapan Nabi, ini salah. Apalagi mengambil kesimpulan bahwa kok bisa ya hadis itu banyak sekali jumlahnya. Padahal Nabi itu ngomongnya paling sedikit. Ya kan? Ngomongnya paling sedikit. Kalau mau dihitung saja dari kehidupan dia ngomong itu berapa kali? Sedikit sekali. Kok ini hadis sampai jutaan, sampai ratusan ribu? Gimana ceritanya ini? Ini adalah syubhat dari orang-orang yang tidak paham tentang hadis. Jadi hadis itu diriwayatkan dengan jalur sanad. Terkadang satu hadis itu ratusan atau bahkan puluhan sanad yang menyampaikan hadis tersebut. Rawi-rawi yang menyampaikan. Ini diantara keistimewaan agama kita, Pak. Semuanya melalui jalur sanad. Apakah itu Al-Qur'annya ataukah hadisnya. Bahkan penjelasan para ulama yang dituangkan di kitab-kitab itu pun melalui periwayatan sanad. Sehingga dicek satu-satu mana rawi-rawi yang bermasalah sehingga ditolak periwayatannya. Jadi enggak sembarangan. Tinggal berapa menit lagi? Silama ya. Kita baca di sini. Babu manikta sala uryanan wahdahu fil khalwati wa man tasattarahu fattasatturu afdalu. Bab mandi dalam keadaan telanjang bulat ini. Sendirian di tempat yang sepi
Dan orang yang menutup, di saat dia mandi gitu, maka at-tasatturu afdol, menutup diri dari pandangan orang ini lebih apa? Lebih diutamakan. Akan tetapi mandi dalam keadaan telanjang ini dibolehkan. Tapi mandi telanjang di kolam renang umum gitu atau di air terjun, ini gendro keluar ini. Nah, jadi boleh mandi dalam kondisi telanjang gitu, nggak memakai selai pakaian, tapi di tempat yang sepi atau di tempat yang tertutup. Akan tetapi ada hadis yang menyebutkan bahwa waqala Bahzu ibnu Hakimin an abihi Hakim an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Ada enggak di situ disebutkan? Di terjemahan ada bahwa Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada manusia. Paham? Apa maksudnya ini? Di hadapan manusia saja kita malu telanjang, apalagi di hadapan Allah. Allah melihat kondisi kita mandi. Ya kan? Allah melihat dari kejauhan sana, melihat kita mandi telanjang. Meskipun ini apa? Meskipun ini boleh. Tapi kalau lebih afdolnya lagi adalah menutup, mungkin memakai celana atau memakai baju di saat mandi. Situ enggak ada hidayat. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ishaq bin Nasrin. Qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar ibn Rashid an Hammam ibn Munabbihin an Abi Hurairah. Anin Nabi qalat kanat Banu Israil yaktasiluna uratan yanduru ba'duhum ila ba'din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Bani Israel dulunya itu mereka mandi dalam keadaan telanjang, tetapi sesama mereka mandinya, mandi bareng gitu, saling melihat satu sama lain. Yanduru ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya, saling memandang. Wa kana Musa yaktasilu wahdahu. Kemudian Musa alaihi salam, nabi yang diutus ke Bani Israel, mandi sendirian. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa yaktasila mana illa annahu adur. Kata sebagian orang Yahudi, demi Allah tidaklah Musa mandi sendirian kecuali karena dia malu. Kecuali karena apa, di situ diterjemahkan? Kemaluannya ini ada cacatnya. Hernia itu apa? Ada penyakit di kemaluannya. Ini adalah tuduhan dari Bani Israel yang menganggap bahwa nabi mereka seperti ini. Ini yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam enggak mau mandi bareng dengan mereka. Padahal Nabi Musa alaihissalam ini malu mandi bareng dengan Bani Israel. Fadhahabat marratan yaktasilu fawada'a thawbahu ala hajarin. Lalu suatu saat Musa alaihissalam mandi, lalu dia meletakkan bajunya di atas batu. Fafarrol hajaru bisaubihi. Lalu batu tersebut berjalan membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Fakharaja Musa fi isrihi yaqulu saubi ya hajar. Lalu Nabi Musa mengejar batu tersebut sambil berteriak, wahai batu, bajuku, bajuku. Hatta nadarat Banu Israil ila Musa, hingga Bani Israel melihat ke kemaluan Nabi Musa alaihi salam. Ternyata normal-normal aja, nggak ada yang cacat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam mandi juga dalam keadaan telanjang.
Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Nah, lihat orang Bani Israel berkata bahwa demi Allah Musa tidak ada masalah. Sebagaimana yang didugakan atau disangkakan oleh Bani Israel. Wa akhadha saubahu fatafiqa bil hajari dorban. Lalu dia mengambil bajunya, kemudian memukul batu tersebut. Faqala Abu Hurairah wallahi innahu lanadabun bil hajari sita aw sab'a dorban bil hajari. Demi Allah, kata Abu Hurairah, dia memukul batu tersebut sampai 7 atau 6 kali pukulan. Kenapa? Karena membawa lari baju Musa alaihi salam. Nama hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa Musa alaihi salam juga mandi dalam keadaan telanjang. Nah, demikian Pak, dia bertanyakan. Iya. Iya. Kemaluan. Iya, kalau sekiranya masih meragukan, sepertinya ini hadas besar terangkat tapi hadas kecil lagi nih. Paham? Karena menyentuh kemaluan. Ini kalau antum mengambil pendapat bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ini memang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu adalah bid'atun minkah, bagian dari tubuhmu. Ini tidak mengapa. Karena memang ada hadis juga yang menyebutkan hal itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini tabtulul wudu, membatalkan wudu. Maka untuk mengangkat keraguan-raguan tadi adalah dengan mengulang wudu lagi. Karena tidak ada salahnya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.